Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan juga masih diberi umur yang panjang, sehingga kita masih bisa menambah ilmu pengetahuan melalui channel ini. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan kita bahas, yakni dari pertanyaan sahabat kita di grup FB Rasul Masail, yang mana FB-nya ini dinamakan Rindu Membara. Teman kita ini bertanya, mau tanya para master agama, kalau seumpama imam lupa rokaat, misalnya sholat duhur, nah, di sini ditulis zuhur ya, ada masalah, salah ketik. Misalnya sholat duhur ketambah 1 rokaat, jadi 5 rokaat. Padahal kita tahu itu ketambah 1 rokaat. Apakah kita ikut imam itu atau kita tidak ikut? Dalam artian kita tetap duduk tahiyat akhir atau kita mufarokoh. Baik, akan kita bahas jawaban dari pertanyaan sahabat kita ini di dalam kitab Al-Majmu' dari syarah kitab Muhaddab yang dikarang oleh Asy-Syirazi, yang mana kalau kitab Majmu'nya dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi di juz 4 di halaman 134 sampai 135. Beliau di sini menjelaskan amma ahkamul fasli, terkait beberapa hukum-hukum fasl di halaman ini, yakni as-saniyah, hukum yang kedua. Beliau berkata di sini, idza saha al-imam fi fi'lin fatarakahu aw hamma bitaghyirihi. Jika seseorang imam ini lupa di dalam pelaksanaan sholat nantinya, fatarakahu atau meninggalkan, aw hamma bitaghyiri atau beranggapan merubah pekerjaan di dalam sholat, yustahabu maka disunahkan, lil makmumi bagi makmum, yakni ayyusabbiha untuk membaca tasbih. Kalau ini makmumnya adalah laki-laki ya, tapi kalau semuanya makmumnya perempuan itu dengan isyarah tepuk tangan ya. Jadi tepuk tangannya itu salah satunya adalah menggunakan luar telapak tangan. Supaya apa? Musannif di sini melanjutkan, liyu'allimahu al-imam, supaya makmum ini membaca tasbih dengan tujuan untuk memberitahu bahwa imam ini itu meninggalkan atau merubah salah satu rukun di dalam sholatnya. Waqad sabaqa bayanu dalil tasbih, dan sungguh sudah berlalu lah pembahasan dalil tasbih ini menurut musannif fi hadza fi babima yafsudus sholah, yang mana beliau sudah jelaskan terkait masalah dalil-dalil makmum mengucapkan tasbih untuk memperingatkan imam terkait ketika imam ini melakukan kesalahan di dalam sholat, yakni di bab sesuatu yang membatalkan sholat. Di sana sudah dijelaskan. Fa in tadzakkara, kemudian di sini musannif melanjutkan, fa in tadzakkara al-imam amala bidzalik, kalau seumpamanya imam ini setelah diperingatkan oleh makmum dengan mengucapkan tasbih ya,
karena imam ini sadar kalau dia melakukan kesalahan di dalam sholat, amila bidzalik. Jadi wajib bagi imam untuk kembali membenahi apa yang dilakukan kesalahannya ketika sholat. Kemudian Musannif di sini melanjutkan, wa illam yaqa fi qalbihi ma nabahahu alaihi al-ma'mum la yajuz lahu ay ya'mala biqaulil ma'mumin. Akan tetapi ketika imam ini teguh pendiriannya bahwasanya dia tidak melakukan kesalahan di dalam sholat sekalipun makmum itu memperingatkan, maka tidak boleh bagi si imam untuk mengikuti apa yang makmum peringatkan. Jadi terus saja, tidak masalah. Bal akan tetapi yajibu alaihi, di sini penjelasannya selanjutnya, bal akan tetapi yajibu wajib alaihi terhadap si imam al-amalu biyakini nafsihi, mengamalkan dengan keyakinan di dalam dirinya fil ziyadati wan naqsi, baik di dalam dia menambah rukun atau mengurangi rukun. Jadi tidak masalah ya. Kalau semuanya kita jadi imam diperingatkan oleh makmum kita di belakang kalau kita melakukan kesalahan, baik itu menambah rukun atau mengurangi rukun ya, atau meninggalkan sunnah abad ya. Kalau kita merasa tidak melakukan hal itu, lanjut saja, tidak ada masalah ya. Kemudian di sini Kiai Musannif melanjutkan lagi, wala yuqalliduhum, dan tidak imam ini bertaklid kepada makmum itu ya. Wa in kana adaduhum katsiron, sekalipun makmum yang memperingatkan ini banyak sekali di belakangnya. Jadi ini tidak masalah, tidak usah ikut. Wa kada la yuqallidu ghairahum mimman huwa hadirun hunaka, juga tidak usah si imam ini juga mengikuti orang-orang selain yang atau tidak jadi makmum lah pada waktu itu, akan tapi ada di sana sebagai saksi. Tidak usah, tidak masalah kalau memang si imam ini meyakini dia tidak melakukan kesalahan baik di dalam menambah rukun atau mengurangi rukun atau meninggalkan sunnah-sunnah abad. Wasarraha bilaftihi sawaun kana al-mahburun qalilin au kasirin ya. Maka penjelasan lafaz beliau ini Kiai Musannif menjelaskan baik ketika orang yang memberikan berita kepada si imam ini, kalau si imam ini melakukan kesalahan itu sedikit ataupun banyak, itu tidak jadi masalah kalau si imam ini yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan dalam sholatnya. Hadza huwa shahih wa bihi qaul musannif wal aksarun. Maka pendapat ini benar ya, maksudnya bisa dipegang lah ya. Dan ini keputusan juga pendapat dari Kiai Musannif sendiri, yakni Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dan juga wal aksarun, beberapa banyak ulama. Ini terkait masalah si imamnya ya. Jadi pembahasan kita yang barusan ini adalah terkait masalah si imamnya. Kemudian kita lanjut kepada si makmumnya. Nah, bagaimana makmum ini bertingkah laku nantinya ketika si imam itu menambah rukun sesuai dengan pertanyaannya ya. Di sini dijelaskan dalam kitab Muhaddab fi Fiqhil Imami Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Abil Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sayrozi ya, yang mana beliau ini wafat pada tahun 476 Hijriah di juz awal, tepatnya di bab Kitabus Shalah di halaman 182, bisa dilihat nanti referensinya. Di sini beliau menjelaskan wa amal makmum fa innahu yanzuru fihi. Maka makmum dalam kondisi hal seperti ini ya harus jeli lah untuk melihat konteks yang terjadi di sini. Fa in kana, beliau melanjutkan, fa in kana sahul imam fitar gifardin. Nah, kalau seumpama
lupanya imam ini di dalam meninggalkan kefarduan atau rukun sholat, yakni perumpamanya adalah mislu ayyak uda, yakni imam ini duduk, wa farduhu ayyakuma, akan tetapi seharusnya rukun di dalam sholatnya si imam ini adalah harus berdiri si imam ini, tapi si imam ini duduk, ya. Au yakuma, atau imam ini berdiri, wa farduhu ayak muda, ya, si imam ini berdiri, ya, wa farduhu ayak muda, padahal rukun atau kefarduan sholat yang harus dilakukan itu adalah duduk. Maka di sini konsekuensinya gimana sebagai makmum? Lam yutabi'hu, maka makmum ini tidak boleh mengikuti imam seperti itu. Hal yang dilakukan imam seperti itu tidak boleh. Kalau imamnya seharusnya rukun imam yang dilakukan oleh imam ini berdiri, tapi ternyata imam ini duduk, atau kebalikannya, rukunnya imam ini harusnya duduk tapi imamnya berdiri, maka makmum tidak boleh mengikuti. Li'annahu, kenapa? Karena hal yang seperti ini innama talzumuhu mutabi'atahu fi af'alis sholat, karena makmum ini, ya, hanya diwajibkan mengikuti imam di dalam pekerjaan sholat. Wa ma ya'ti bihi laisa min af'alis sholat, ya. Dan yang dilakukan imam tadi itu, ya, yang seharusnya berdiri duduk, yang seharusnya duduk berdiri, itu bukan pekerjaan sholat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah sadar bahwasanya imam ini melakukan kesalahan di dalam sholat, yang contohnya sesuai dengan pertanyaan sahabat kita ini, menambah rokaat di dalam sholat, ya, maka kita tidak boleh mengikutinya, ya. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, ya, terkait dari pertanyaan sahabat kita. Lah, terus kalau seumpamanya kita tidak diperkenankan mengikuti kesalahan imam, terus apa yang harus dilakukan? Posisinya ini pertanyaannya, makmumnya kan ketika tasyahud akhir, gitu loh. Seharusnya imam salam, makmum juga salam, akan tapi si imam ini berdiri menambah rakaat. Nah, akan kita bahas di sini apa yang seharusnya dilakukan makmum. Sudah poin pertama tadi, sudah tidak boleh mengikuti imam ketika imam itu melakukan kesalahan di dalam sholat, baik menambah rokaat atau mengurangi rokaat. Lah, apa yang seharusnya dilakukan si makmum ketika dia posisinya dalam posisi duduk tawarruk ya, tasyahud akhir? Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Sifatus Saja yang dikarang oleh, yakni Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, atas kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami, di halaman 71, ya, di bab asbabus sujudis sahwi. Di sini beliau menjelaskan, amma law qama imamuhu li khamisatin sahiyan, jika seumpama imam ini berdiri lagi menambah rukun rokaat kelima, ya, contoh mungkin sholat duhur lah, ya, kemudian kan 4 rokaat, kemudian imam ini berdiri lagi nambahi 1 rokaat sahiyan karena lupa, fa innahu, maka dalam konteks ini yamtani'u, yamtana'u, maka tidak boleh alal makmum, atas makmum, mutabi'atuhu, untuk mengikuti imam, ya, walau kana, sekalipun makmum ini masbukon, yakni makmum masbuk. Wahua, maka dalam konteks ini tadi si makmum ini mukhayyirun, menjadi orang yang memilih, ya, memilih apa? Baina mufaraqatihi, yakni memilih mufarokoh, ya, pisah dari imam, ya. Jadi kalau mufarokoh itu harus ada niat di hati, ya. Jadi kita niat, saya niat
pisah dari imam ini di hati, tapi ya jangan diucapkan di lisan, nanti batal sholatnya. Kemudian setelah niat mufarokoh, liyusal 5, maka salam, ya makmum ini salam, ya setelah niat mufarokoh wahdahu, dengan menyendiri, ya, salam sendirilah makmumnya, imamnya biar tetap melakukan sholat yang ditambah itu. Atau ya, atau di sini dilanjutkan, atau intidharuhu, yakni menunggu imam. Soalnya imam, kita tahu imam ini menambah rukun di dalam sholatnya, kemudian kita peringatkan dengan tasbih atau tepuk tangan, ya tetap melanjutkan, maka pilihannya 2, ya. Jadi kita mufarokoh, pisah dengan imam, kita ucapkan salam, setelah itu sholat kita selesai, imam tetap lanjut dengan menambah rakaat itu, atau menunggu, ya menunggu si imam ini selesai menambah rakaat itu tadi, liyusal 5 ma'ahu, supaya kita nanti bisa mengucapkan salam bareng-bareng imam ini. Nah, itu jadi pilihannya 2. Kita mufarokoh, pisah, kita selesaikan sholat kita tanpa menunggu imam, atau menunggu imam sampai selesai di dalam menambah rukun sholat itu tadi, sehingga kita mengucapkan salam, ya dengan imam. Ini di dalam kitab Kasifatus Saja. Juga dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ya, di halaman 38. Beliau di sini menjelaskan far'un, cabang, ya, ini cabang masalah. Lau qama imamuhu, jika imam makmum, ya berdiri, li ziyadatin, dengan menambah, ya dengan menambah rokaat, ka khomisatin, menambah rokaat kelima, padahal dia ini sholat duhur seharusnya 4 rokaat, tapi si imam ini berdiri menambahi rokaat 1 lagi sehingga menjadi 5 rokaat. Walau sahwan, sekalipun si imam ini dalam posisi dia lupa, kalau semuanya sholatnya itu sudah genap 4, lam yajuz, maka tidak boleh lahu, bagi makmum, mutabi'atuhu, mengikuti apa yang dilakukan imam ini tadi. Walau masbukon, sekalipun makmum ini adalah makmum masbuk, ya, ausyakan, atau yang dilakukan imam ini karena imam ini ragu-ragu, ya ragu-ragu, dia ragu ketika sudah aslinya itu 4 rakaat, tapi dia ragu, menganggap ini bisa jadi 3 rakaat atau bisa jadi 4 rakaat, sehingga si imam ini menambah rakaat fi rakaat ini di dalam rakaat. Bal, akan tetapi, ya sama penjelasannya dengan Kasifatus Saja, ya yufariqahu wa yusallimu, ya pilihannya 2, ya si makmum ini mufarokoh dari imam, ya niat mufarokoh dalam hati, wa yusallimu, dan mengucapkan salam selesai sholatnya. Au yang taziruhu alal mutamad, atau menunggu, ya menunggu imam ini sampai selesai di dalam menambah rukun itu tadi dan mengucapkan salam bersamaan imam, alal mutamad, atas pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi seperti tadi ada 2 pilihan, ya. Jadi ketika imam ini menambah rokaat di dalam sholat, ya seharusnya sudah nyampe 4 rokaat tapi tetap menambah 1 rokaat, bisa jadi imam ini lupa atau ragu-ragu, maka kita sebagai makmum ini posisinya ada 2 pilihan kita dalam konteks ini, mufarokoh, mengucapkan salam, kita selesaikan sholat kita, atau nunggu, ya dalam posisi tasyahud akhir, kita duduk tawar menunggu sampai imam ini selesai dan mengucapkan salam bersamaan dengan imam. Jadi ini caranya ketika kita menghadapi problem yang seperti ini di dalam sholat jamaah. Semoga bermanfaat bagi kita semua sedikit ilmu ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.